Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkooperasi sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan Kode Indonesia. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri rapat ini koordinasi dan silaturahmi Kode Indonesia di hari Sabtu 14 Juni 2025. Dari undangan sedianya kita mulai 19.30 WIB, kita baru mulai 19.40 ya kali. Malam ini sih setelah lama kita tidak pernah ngobrol, tidak pernah untuk ini ya, artinya karena untuk koordinasi juga bagaimana perkembangan daripada Kode Indonesia, sama-sama kita punya semangat untuk membuatnya menjadi lebih berdaya juga. Nah ini perlu kita koordinasi, kita perlu ngobrol gitu. Nah malam ini juga jadi hal yang luar biasa sekali, dan saya untuk pertama apa namanya sebagai pembuka ini mengucapkan terima kasih ya, terutama pada Ketua Dita Pak Koco yang selama ini eh, ya saya merasa apa yang kita lakukan ini, teman-teman nanti boleh lah sambil nanti apa namanya menyampaikan ya, lebih dominan ya untuk bisa membuat supaya Kode Indonesia ini menjadi jauh lebih punya daya, lebih punya power dan lebih didengar seperti itu. Jujur kalau saya sendiri maunya seperti itu karena saya bukan mengarahkannya enggak, tapi ini perlu saya sampaikan sebagai bagian daripada apresiasi saya juga, dan nanti mungkin teman-teman bisa menyampaikan. Oke, malam ini alhamdulillah kita sudah hadir, ada beberapa, jadi ada pengawas juga ada Pak Ali Akbarnya ada juga, dari pengurus daerah Caitong juga ada Lukman, Pak Panudi dari Sukoharjo juga ada juga. Jadi eh, malam ini kita akan mulai untuk istilahnya koordinasi seperti itu. Silakan kalau ada yang mau memulai untuk apa namanya juga koordinasi silaturahmi ya. Ada yang ingin mau disampaikan dari awal. Saya sudah membuka, mungkin ada yang mau untuk menyampaikan sesuatu di pertemuan malam ini, atau mungkin dari Pak Dekoco dulu. Silakan. Oke, terima kasih Om Dian untuk waktunya. Pertama-tama saya harus sampaikan apresiasi ke Pak Aris yang sudah berkenan bergabung karena ini yang posisinya paling jauh. Nah, beliau ada di Australia dan New Zealand ya. Jadi inilah hebatnya digital. Jadi saya belum pernah ketemu langsung tatap muka dengan Pak Aris, belum pernah tatap muka langsung dengan apa Bang Jufrisa, belum pernah tatap muka langsung dengan Bang Haji Ali Akbar. Nah, kalau sama Jaitong udah, Mas Panudi udah, kemudian udah, sama Mas Sokongan juga kita belum pernah tatap muka langsung. Nah, tapi satu semangat yang coba kita bawa adalah tentang bagaimana kita membangun koperasi komunitas desa Indonesia yang tanggal 10 November ya. Kalau nggak salah kita 2021 kita mendeklarasikan ini menjadi sesuatu yang menurut saya surprise juga ketika kemudian kemarin Pak Prabowo meluncurkan koperasi desa. Jadi pada saat koperasi desa diluncurkan, kita sudah perlu punya koperasi komunitas desa. Jadi ini nggak tahu apakah memang keberuntungan kita atau kemudian akan menjadikan momen di mana koperasi komunitas desa ini akan menjadi confuse. Jadi apa? Jadi akan apa? Terlibas dengan keberadaan koperasi desa. Walaupun secara prinsip adalah hal yang beda antara koperasi desa dengan koperasi komunitas desa Indonesia. Beberapa kali forum kita sudah coba gelar, eh, mungkin apa, belum tepat waktunya. Beberapa teman yang yang hadir satu dua, bahkan sempat kita hanya saya, Om Dian, Cak Itong sama Mas Paludi kalau nggak salah ya waktu pas kapan itu. Nah, jadi ini mungkin bagian yang menurut saya satu apa
kesempatan yang baik, kesempatan yang luar biasa. Saya ingin mencoba untuk menyampaikan apa-apa capaian yang sudah kita apa kita dapat hari ini atau kita kita bisa lakukan hari ini. Saya berikan materi presentasi rakor Juni, jadi bulan Juni ini kita, nah, sorry tanggal tanggal di bawah masih belum aku lupa karena memang ngambil dari yang lama tinggal supaya jadi lebih gampang bikinnya. Yang perlu saya laporkan adalah per Juni 2025 yang mengajukan permohonan menjadi anggota itu totalnya ada 88 orang. Kemudian yang kemudian telah melakukan konfirmasi dan memberikan simpanan itu ada 72 orang. Dan data itu kawan-kawan bisa mengakses dari laporan keuangan yang apa yang kita share ya. Jadi semua bisa mengakses posisinya dan bisa dicek keberadaannya benar atau enggak nanti bisa kita apa kita bisa apa rapikan lagi. Kebetulan bendahara juga belum bergabung, sepertinya belum bergabung. Kemudian yang lain adalah pengelolaan dan pelayanan anggota. Seperti yang kita pernah janjikan akan ada satu aplikasi koperasi. Ini ongoing proses. Kenapa ongoing proses? Karena kemarin saya ketemu dengan salah satu kawan yang punya sistem aplikasi untuk pendataan apa simpanan anggota. Basis dia memang si koperasi simpan pinjam, tapi saya bilang saya hanya butuh untuk pencatatan simpanan anggota mungkin apa enggak, sangat mungkin. Dan akhirnya kemudian uh, saya dijanjikan dalam minggu depan akan ada ininya, profilingnya kayak apa, aplikasinya dan seterusnya. Jadi kita menjadi uh, ibarat kata dalam pencatatan administrasi nanti memang di dashboardnya itu kita menjadi bagian dari apa unit unit mereka, tapi dalam konteks dashboard, tapi dalam tampilan informasi yang saya sudah dapat kemarin adalah nanti tampilannya adalah kode Indonesia, kira-kira itu. Nah, kemudian apa yang sudah kita kerjakan, unit-unit usaha yang kita jalankan, yang kemarin sudah kita MOU-kan, tetapi ada yang jalan, ada yang masih stop, masih kemudian ada yang sudah jalan. Layanan marketing untuk Unsia dan Magang Jepang ini kemarin akhirnya kita sepakat untuk kita stop karena memang partisipasi atau harapan kita bahwa dengan jaringan yang kita punya maka itu menjadi salah satu bagian yang bisa kita harapkan untuk apa? Untuk bisa memiliki jaringan marketing tetapi tidak cukup berjalan akhirnya yang makan Jepang kemarin ada tiga yang mendaftar dan karena kita nggak mungkin untuk mengendal itu ya udah saya limpahkan aja ke mitra yang lain dan tidak ada hitungan apapun di sana. Kemudian jasa marketing untuk Unsia, Universitas Berasia. Jadi ini sebenarnya lebih pada pelimpahan ya. Awalnya apa jasa apa marketing Unsia ini adalah bisnis saya pribadi sebagai PIC atau apa artinya presentatif dari Unsia. Kemudian saya berpikir ini kayaknya kalau dimasukkan menjadi unit bisnisnya Kode Indonesia menarik juga. Akhirnya kemarin berapa bulan yang lalu kita sudah membuat tanda tangan MOU untuk kemudian ada kode referral yang itu kemudian apa menggunakan kodenya adalah kode artinya komunitas desa kita. Yang berikutnya adalah layanan keagenan 46. Alhamdulillah ini juga apa berjalan beberapa walaupun apa ya saya anggap berjalan kenapa karena memang sudah ada beberapa yang anggota kita yang bergabung kemudian apa kemudian sekarang mereka jadi agen 46 dan konsep keagenan ini posisi kita itu adalah super agen. Ketika posisi kita super agen
maka kemudian hak-hak agen itu 100% sama seperti yang didapat kalau mereka mendaftarkan langsung ke kantor cabang. Nah, ini yang akan coba kita dorong, kita push dengan apa dukungan media yang sudah mulai kita bangun. Kemudian ada agenda WA Plus, survei dan sensus. Waktu itu kita dengan apa si Fikri yang kita harapkan untuk bisa menjalankan itu, tapi sepertinya ini masih belum masih belum bisa jalan. Oleh karenanya di sini saya tulis hold. Jadi kita tahan dulu. Untuk media dan MAIS itu kode pers penerbitan kita udah jalan kemarin dengan penerbitan buku implementasi Undang-Undang Desa. Jadi secara model bisnisnya seperti yang sudah kita sepakati bahwa ketika ada sesuatu yang akan dijalankan maka siapa yang siap untuk berinvestasi di situ itu yang mereka yang akan mengelola dan risiko atas keuntungan atau kerugian itu apa yang terlibat di sana bertanggung jawab. Artinya siap untuk menanggung. Alhamdulillah kemarin yang untuk penerbitan sampai cetak buku dan seterusnya, saya berinvestasi ke situ dan tidak untung karena memang bukunya masih ada, belum laku, artinya tidak cukup terjual. Jadi saya katakan kenapa ini running, masih running karena kita juga sedang mempersiapkan agenda berikutnya yaitu antologi isi koperasi desa dan kumpulan cerpen yang coba kita jalankan di bulan ini menggalang catatan-catatan dan tulisan. Untuk media online saya bisa sebutkan ini running karena Om Dian sebagai sekretaris dan kebetulan sebagai apa ya orang yang kita percaya untuk mengelola itu secara investasi. Saya sampaikan semua simpanan pokok dan simpanan apa wajib yang dari teman-teman 100% itu tidak ada yang dimanfaatkan untuk keperluan investasi. Jadi saat ini hanya terkurangi untuk keperluan kemarin pengurusan akte notaris dan kemarin ada tambahan untuk pengurusan supaya kode Indonesia ini ada akun di LKPP dan kemarin sudah diurus sama Mas Broto untuk kemudian kita tercatat di LKPP sebagai penyedia barang dan jasa. Nah, kemudian yang kemudian investasi selain yang tadi apa agen 46, agen 46 itu ada deposit yang harus ditahan di sana. Jadi ada jumlah saldo rekening yang harus ada di Koperasi Desa, ya, Koperasi Kode Indonesia, yang itu kemudian ditahan untuk tidak bisa ditarik karena kita secara sudah ada kesepakatan bahwa kita nggak akan memanfaatkan keuangan anggota, apalagi beberapa kali kita rapat apa banyak yang tidak hadir, akhirnya karena semangat saya yang agak berlebihan, saya langsung tanda tangan. Ternyata saya abe dengan ada catatan bahwa harus punya eh, dana tersimpan di rekeningnya BNI itu 50 juta. Akhirnya saya dengan Pak Ivan, saya tektokan Pak Ivan ini kayaknya nggak mungkin kita duitnya anggota juga nggak ada dan kita sepakat untuk tidak menggunakan duit anggota. Saya udah terlanjur tanda tangan gimana nih Gus? Terus akhirnya Pak Ivan, Gus Ivan menyampaikan, ya udah kita patungan berdua. Akhirnya kebutuhan untuk deposit di di BNI 46 saya dan Pak Ivan. Nah, kemudian ada yang lain yang kita rintis adalah dua yaitu Bendi yaitu aplikasi untuk transportasi online. Investor yang ada di sana Pak Marihot yang sudah menginvestasikan untuk keperluan pengembangan aplikasi Bendi.
Dan ini insya Allah nanti kita akan apa coba coba dorong untuk menjadi bagian peluang bisnis untuk teman-teman BUMDes. Kemudian yang lain adalah Desa Institut secara apa media online-nya sudah secara media pembelajarannya udah kita udah kita siapin untuk develop dan seterusnya kemarin menggunakan dana bersama dan pencatatannya nanti apa kepemilikan dalam tanda petik unit bisnis Desa Institut adalah mereka-mereka yang bergabung berinvestasi. Nah, ini salah ketik lagi. Nggak tahu ini tangan saya apa beberapa hari terakhir ini suka salah-salah pencet. Jadi dengan beberapa yang sedang kita kembangkan, saya kemarin kepikir ini akan repot nih kalau kemudian kita nggak tahu transaksi, artinya ini duit untuk apa dan seterusnya. Akhirnya kemarin kita komunikasi sama BNI, saya tanya apakah mungkin kita punya QRIS yang kemudian menjadikan bagian dari unit-unit yang kita kelola. Ternyata bisa dan kemudian disepakati. Saya ditanya ada apa aja nih Pak Koco? Saya bilang ya kalau bisa nggak lebih dari satu? Bisa. Ya udah akhirnya saya minta 5. Satu itu setoran koperasi. Jadi ke depan kalau kawan-kawan akan ada setoran simpanan itu pakai QRIS yang ini jadi langsung di scan QRIS-nya kemudian untuk semua bisnis terkait media kita jadikan nah, khususnya untuk Desa Merdeka nanti akan ada QRIS-nya sendiri. Jurnal Kopdes yang kita kembangkan juga ada QRIS-nya sendiri. Rumah BUMDes yang kita juga sudah kembangkan ada QRIS-nya sendiri. Desa Institut nanti ada QRIS-nya sendiri. Jadi media kita jalan sekarang ada Desa Merdeka, Jurnal Kopdes, Rumah BUMDes, dan Politik News itu. Jadi sepertinya lebih karena mungkin ya basic saya apa lebih tertarik ke media dan digital, maka media ini yang kemudian kita bisa jalan. Semua yang ada di sini sampai hari ini adalah investasi yang ada adalah saya melakukan pembiayaan untuk sewa server, domain dan maintenance dan seterusnya. Dan yang mengelola Om Dian dalam konteks ini belum ada hitung-hitungan apa-apa saya dengan Om Dian. Jadi mungkin ya ini lebih pada semangat semangat untuk kode Indonesia ini ada sesuatu. Jadi terlihat di sini ada Politik News, ada Jurnal BUMDes, ada uh, Rumah BUMDes, ada Jurnal Kopdes, ada Desa Merdeka, ada Desa Institut, Bendi aplikasi ada, kemudian Agen 46, ini salah satunya yang ada di Jombang, Mbak Mbak siapa ini namanya lupa saya, itu bagian dari kita juga. Kemudian untuk buku yang sudah kita terbitkan. Sejauh ini apa-apa yang sudah kita kerjakan. Memang kalau bicara secara bisnisnya, artinya hitung-hitung bisnisnya, kita belum melakukan pencatatan yang rapi. Saya harus akui, dan itu salah satu kegagalan saya untuk membuat pencatatan-pencatatan secara rapi. Tapi insya Allah semua kita bisa pertanggungjawabkan, khususnya dengan simpanan yang dari kawan-kawan. Karena apapun simpanan itu kita apa, kita jaga betul seperti kesepakatan yang sudah kita sampaikan bahwa simpanan tidak akan digunakan untuk investasi. Jadi hari ini pun semua simpanan itu masih ada di bendahara, tercatat lengkap, dan yang kemarin di BNI itu yang kemudian ada di sana untuk buka rekening dan seterusnya itu dana saya dan dana dari Gus Ivan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dan kepada pengawas Pak Haris saya harus menyampaikan permohonan permohonan maaf karena
2021 sekarang udah 2025 berarti udah apa 4 tahun ya 4 tahun kita belum ada secara khusus menggelar rapat anggota tahunan. Nah, ini salah satu kegagalan yang harus saya akui. Saya belum bisa melakukan itu, tapi bagian-bagian lain yang ingin apa nantinya akan kita buat pertanggungjawabannya, laporan-laporannya secara administratif, dokumen-dokumennya ada, dan kemudian secara administratif apa bagian-bagian bisnis juga hal-hal yang saya juga siap untuk mempertanggungjawabkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke kawan-kawan dan apa ke depan mungkin kita akan lebih rapikan. Insya Allah kalau dalam minggu depan nanti ada apa sistem untuk pencatatan keanggotaan dengan simpanan dan seterusnya bisa running ya kita langsung menggunakan itu dan selanjutnya dalam semua catatan yang kemarin ada itu akan kita masukkan sebagai simpanan-simpanan dari kawan-kawan semua. Saya pikir itu Om Dian yang bisa saya sampaikan, tapi ada hal menarik sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah perkembangan tentang rumah BUMDes. Jadi rumah BUMDes ini memang kita konsepkan sebagai satu hub atau satu ekosistem BUMDes yang akan kita coba kembangkan. Dan Alhamdulillah hari ini kabar dari tim IT kemarin memang nambah-nambah terus permintaan saya. Jadi setiap kali nambah ya otomatis begitu laporan jadi ya berarti ada ongkos yang harus saya siapkan dan seterusnya. Nah, Alhamdulillah yang sekarang ini kita sudah dari rumah bumdes.id itu per tadi itu sudah ada lebih dari 250 yang bergabung. Dan beberapa ketika saya share dan seterusnya komentarnya positif bahkan meminta untuk ada chatting antara anggota di situ dan seterusnya. Alhamdulillah sudah keluar juga tapi masih chatbot ya. Chatbot artinya bot untuk apa papan untuk kita berdiskusi belum bisa apa anggota ke anggota. Jadi saya kemarin bilang coba dipelajari kalau kemudian nanti chattingannya itu bisa antar anggota. Aku chattingan sama Cak itu nggak pakai WA tapi pakainya rumah Bumdes gitu kan. Mungkin keren juga kan gitu. Saya lagi minta untuk dia coba bikin kalkulasinya kayak apa. Terus yang kedua, saya juga minta untuk ada satu page atau halaman yang isinya adalah peta. Jadi peta ini lebih pada setiap member dari rumah BUMDes atau mungkin secara khusus adalah kantor-kantor BUMDes itu akan dipin di peta itu. Dan ketika diklik apa pinnya maka kemudian akan masuk ke halaman dari profil BUMDesnya. Nah, ini saya tangkap bahwa kemarin pada saat kita diskusi terlontar bahwa teman-teman di BUMDes itu awalnya pengen bikin web masing-masing. Kemudian ketika lihat punya kita, kemudian kepikiran kenapa nggak jadi satu di rumah BUMDes. Saya sampaikan kalau di rumah BUMDes itu untuk personal kita sudah punya, artinya sudah secara otomatis. Jadi rumah bumdes.id /anggota /nama yang kita pasang di situ. Jadi kalau rumah bumdes /anggota Suryo Koco maka akan keluar profilnya Suryo Koco di situ. Nah, yang bumdesnya memang belum ke sana karena memang kita berpikir basicnya adalah orang per orang. Nah, sisi yang lain yang menurut saya menarik adalah ini juga bisa jadi peluang untuk ketika kita memang siap kemarin kan kita sepakati untuk tidak terlalu membuka apa anggota gitu kan. Nah, ketika memang ini secara sistem kita sudah siap pencatatan dan seterusnya dan kemudian apa teman-teman yang di rumah BUMDes ini kita coba untuk ajak menjadi pemilik dari website itu, pemilik dari rumah BUMDes.
Nah, untuk kamu jadi pemilik, maka kamu harus jadi anggota dulu. Baru kemudian bisa investasi ke rumah BUMDes. Jadi, yang bergabung di situ, ketika kemudian tertarik, maka dia mesti bergabung dulu di koperasi kita, baru kemudian investasi di unit kita, yaitu rumah BUMDes. Rumah BUMDes bisa ada opsi itu menjadi bagian dari media, bisa jadi opsi rumah BUMDes itu kita coba dorong menjadi unit bisnis MICE, artinya penyelenggara kegiatan. Salah satu yang menarik kemarin adalah saya kebetulan apa rada jatuh cinta sama ChatGPT. Minta itu kemarin juga ngundang Mas Didi yang bicara AI dan seterusnya. Akhirnya ah, pas nggak bisa tidur iseng-iseng nih Jaitong. Jadi saya coba apa apa coba apa pakai audio ya. Biasanya kan ketik-ketik tangan saya ini sekarang ketik-ketik suka loncat-loncat, akhirnya saya pakai itu. Saya ajak ngobrol bla 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 dan seterusnya, kemudian bicara tentang saya bilang, ada nggak kamu punya ide tentang membuat event yang itu khusus untuk BUMDes? Kemudian dia tanya ke saya jawab apa dan seterusnya. Kemudian akhirnya ada sesuatu yang menarik menurut saya. Idenya adalah membuat event rutin bisnis match, temu bisnis antara yang kemudian BUMDes dengan mitra-mitra atau kandidat investor. Nah, kemudian saya ngobrol kalau seperti itu efektivitas tentang peluang transaksi dan seterusnya seperti apa gitu kan. Kemudian akhirnya dari obrolan itu ada satu struktur yang menurut saya menarik. Jadi dia menyarankan itu dilakukan secara rutin. Taruh kata ini sebulan sekali. Kemudian dia awalnya mengarahkan untuk membuat di hotel. Terus saya bilang kalau di hotel otomatis biaya cukup tinggi, bla 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 dan seterusnya. Gimana kalau kemudian kita bikin konsepnya hybrid? Karena kalau di hotel kan mesti harus sewa hotel, nanti nginepnya di hotel dan seterusnya. Ketika saya bilang gimana kalau hybrid, kemudian dia memberikan respon bagus dan akhirnya obrolan diskusi sama ChatGPT itu kemudian sampai pada kesimpulan secara periodik sebulan sekali secara hybrid. Jadi ada yang onsite, ada yang online. Yang onsite itu dipilih dari anggota BUMDes yang memang siap untuk ketempatan. Ketentuan-ketentuannya dia menyampaikan akses internet, bla 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 dan seterusnya. Kemudian untuk supaya ketemu bisnisnya ini bisa optimal, maka sebelum acara 2 minggu sebelumnya itu eh, kandidat-kandidat investor atau kandidat-kandidat mitra atau perusahaan yang ingin bekerja sama dengan BUMDes harus mengirimkan portofolio dulu atau profil dulu. Habis itu dari situ kemudian disampaikan ke anggota BUMDes. Siapa yang kira-kira tertarik atau connect dengan ini. Dan kemudian tugas kita adalah melakukan kurasi lah. Kurasi BUMDes ini dan seterusnya. Jadi menurut saya sangat luar biasa idenya ya. Ini hasil-hasil ngobrol orang gabut gitu kan. Apa, nggak bisa tidur, akhirnya mainan handphone, ngechat ngobrol sama sama GPT, akhirnya ada ide itu. Dan ide itu saya sempat minta kemudian dalam bentuk proposal. Sekilas proposalnya kemarin sudah dibuat, saya sudah share ke beberapa teman, saya minta pendapat dan seterusnya. Jadi saya pikir itu ruang-ruang untuk kemudian kita bisa tancap gas ini kayaknya juga menjadi apa momentum yang bagus di 2025. Ini menurut saya, walaupun memang saya kalau di beberapa teman kan dianggap terlalu optimis, terlalu terlalu kepedean dan seterusnya. Tapi ya setidaknya ini bagian yang ingin saya sampaikan, saya tawarkan ke teman-teman. Kira-kira itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah kemarin untuk jurnal Rumah BUMDes Om Dian, karena nanti
kemudian juga akan menangani medianya. Jadi Rumah BUMDes kemarin sudah secara informal saya dengan teman yang Inagri, saya kebetulan kemarin ketemuan, ada peluang-peluang lain yang juga kita bisa kembangkan. Saya bercanda sambil, ya bercanda tapi serius gitu kan. Nah, saya suruh lihat apa Rumah BUMDes, kemudian, bagus ini Mas. Iya bagus, tapi apa untuk sustain ini jadi catatan, ini belum ada sponsor, saya bilang gitu. Kemudian, oke, Mas Koco coba nanti di apa bikin penawaran lah. Kalau Inagri support, kompensasinya apa, manfaatnya apa. Ya saya sampaikan, ya minimalnya saya pasang banner lah. Kalau urusan banner dipasang, ya selesai kita ketemu nanti juga nongol udah bannernya kan gitu. Jadi makanya kalau teman-teman lihat di Rumah BUMDes sudah ada bannernya Inagri, ya memang karena sudah ada announce awal ya. Walaupun saya tidak membayangkan angka-angka yang gede dan seterusnya, tapi setidaknya untuk apa overhead, artinya bayar hosting, kemudian maintenance ketika tim IT ada masalah, kita perintah untuk kerjakan dan seterusnya kan ada yang apa petty cash yang aman yang di tangan nantinya di tangan Umdian atau di tangan siapa yang akan menangani unit bisnis ini, dan ini menjadi bagian yang kita sangat mungkin kita diskusikan apakah Rumah BUMDes ini menjadi salah satu bagian dari apa MICE atau event organizer kita, atau kemudian Rumah BUMDes kita apa kategorikan sebagai bisnis media. Mungkin itu Om Dian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, ini beberapa tambahan yang sudah bergabung tadi 9, sekarang 11. Ada tambahan Afrival, ada Sodik, oh ya, Sodik dari Magelang. Mas Fajar juga sudah bergabung. Terima kasih. Kawan-kawan, saya mengajak Mas Sodik ini untuk bergabung karena ini kawan lama saya ketika ya bisa saya anggap sebagai adik saya ketika saya di kampus. Sodik ini di koperasi dulu menjadi ketua bidang administrasi keuangan. Waktu itu kalau nggak salah saya sempat saya jadi manajer, Sodik sempat di pengurus. Jadi saya di koperasi mahasiswa waktu itu bukan sebagai pengurus tapi sebagai manajer unit. Itu kira-kira tambahan untuk saya memperkenalkan. Monggo Om Dian silakan dibuka forum untuk kita bisa sharing. Baik, terima kasih Pak Koco. Kita bersama sudah mendengarkan pemaparan selama ini koperasi desa, komunitas desa Indonesia itu sudah seperti apa, kegiatannya seperti apa, kemudian seperti apa. Oke, dan sekarang gilirannya rekan-rekan yang ada di sini untuk bisa memberikan masukan, tanggapan, atau mungkin komentar dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ojo tadi. Monggo, silakan. Siapa dulu? Ada yang mau raise hand atau ada yang mau langsung? Cak Itom dulu mungkin atau Bang Ali. Siap, izin Om Dian, Oke, Pak De. silakan Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desaisma. Baik, terima kasih Pak De, Om Dian, dan kawan-kawan semua. Salam kenal semua. Walaupun udah ada yang udah kenal, mungkin ada yang baru. Nama saya Ali Akbar, Mojo Desa dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Mengikuti perkembangan daripada kegiatan kita tentang daripada koperasi kode ini, eh, ada hal-hal yang memang terkadang kami sendiri juga agak lalai gitu Pak De. Jadi mohon kami juga dimaafkan. Memang ada kami udah sentor untuk eh, uang pokok ya, iuran pokoknya. Cuman yang iuran yang ininya belum nih, iuran wajibnya belum. Nah juga tentang daripada kegiatan kami di sini, alhamdulillah untuk media TV Desa, Desa Merdeka itu udah mulai familiar di kupingnya masyarakat gitu. Dan sudah ada yang kadang-kadang minta tolong dong Bang Ji diliput nih beritanya ini kami
Hanya saja, nah inilah entah itu merupakan kelemahan saya juga. Kadang-kadang udah kita liput, mereka nggak ada kontribusi gitu loh. Nah, akhirnya saya nyatakan sikap seperti yang Pak D bilang, pernah bilang, kita tidak bisa gratis terus gitu kan, betul. Nah, sementara dalam pemberdayaan masyarakat itu untuk pemberitaan atau sebuah media itu kurang kurang uh, responnya gitu loh. Jadi tentang pemberitaan kegiatan-kegiatan mereka gitu. Nah, inilah yang kadang-kadang menjadi semacam tantangan lah bagi kami di sini untuk bagaimana media kita bisa terus bergerak, terus ada, hadir di hadapan masyarakat. Nah, kemudian juga tentang daripada kegiatan di pemerintahan, itu saya juga memantau kegiatan kawan-kawan yang media-media lain, itu mereka masuk ke dalam jaringan Pemda gitu Pak De. Kemudian, nah jadi kiranya udah saatnya pula kami di sini, saya khususnya untuk bagaimana kita bisa juga berkolaborasi dengan pihak Pemda. Nah, kemarin beberapa waktu lalu pernah dibicarakan mereka minta perusahaan ya semacam apa apa dari mana PT apa gitu kan. Semacam profil lah gitu Pak De. Nah, jadi mohon dibantu gitu Pak De tentang profilnya entah itu melalui PT atau perusahaan atau melalui kode koperasi kita ini. Pokoknya intinya adalah apa istilahnya legalitas kita untuk masuk ke dalam siklus apa eh, pemerintahan. Itu Diskominfo itu gawenya Diskominfo gitu Pak De. Om Dian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang daripada pergerakan ke depan rumah BUMDes. Nah, ini saya juga belum paham-paham banget gitu loh Pak De. Rumah BUMDes seperti yang Pak De bilang tadi itu kan baru sekilas ya, sekilas info lah. Bagaimana kedalamannya juga kami butuh istilahnya insight-nya lah. Butuh butuh diberikan semacam pencerahan lah. Rumah BUMDes ini bagaimana ke depannya, kemudian apa-apa aja kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga tentang daripada kontribusi. Nah, kami sebagai apa istilahnya perpanjangan lah sebagai jurnalis ya kan. Kadang-kadang ada risih juga gitu Pak De, Om Dian. Ya, dari satu sisi dari pemberitaan-pemberitaan itu ada kami mendapat ya, mendapat apa semacam apa apresiasi lah gitu kan dari pihak-pihak lain dengan diterbitkannya apa media ini kemudian eh, yang saya maksud itu adalah kontribusi dari kami sendiri sebagai pewarta untuk kepada Kode Indonesia. Hanya itu Om Dian, mudah-mudahan nanti dalam pembicaraan berikutnya kawan-kawan lain juga bisa memberikan input atau apa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haji. Terima kasih. Mungkin satu lagi ya. Ya, ya Om. Siap. Oke, nanti apa namanya tanggapannya mungkin habis ini kita kumpulin aja dulu. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan tadi dari apa yang sudah disampaikan Pak Riko Coro di awal? Pak Panudi, Mas Lukman, Mbak Nur Afrifal, Pak Haris mungkin, walaupun udah sekitar setengah 11 ya Pak Haris ya. Mas Fajar, Mas Sodik, atau Mbak Lin, atau Mas Caitong, silahkan. Kalau belum ada, saya tak coba urut rembuk sekian. Monggo, 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 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semuanya yang sedang di pertemuan Zoom pada malam hari ini berkaitan dengan kelembagaan kita, Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia atau Kode Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Pak Suryo Koco tadi, dalam materi yang sudah disampaikan
ada beberapa hal yang mungkin eh, menjadi bahan refleksi ya. Sekaligus nanti mungkin bisa kita tidak lanjuti bersama, yaitu berkaitan dengan jumlah jumlah anggota yang sudah banyak, tapi dalam perjumpaan semacam malam hari ini itu masih sangat minimalis gitu ya. Ini padahal para anggota Kode Indonesia ini sebagian besar adalah kawan-kawan yang melahirkan Koperasi Desa Merah Putih beberapa waktu yang lalu. Sehingga mungkin eh, apa ya bisa dikatakan menjadi pelopor gitu ya. Nah, sehingga nantinya mungkin pada pertemuan-pertemuan yang akan datang perlu ada keterlibatan atau partisipasi sebagai bagian dari tanggung jawab secara individual selaku anggota kepada kelembagaan kita. Lalu kemudian kedua, ada satu mekanisme mungkin ya, jika mekanisme itu kemudian menjadi patokan gitu ya, jadi patokan, maka seyogyanya di bulan ini tepat sekali kita menggelar rapat koordinasi sebagai bagian dari evaluasi satu semester gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Ali Akbar, mungkin saya pun juga bagian dari anggota dan sekaligus pengurus yang juga lalai tidak menunaikan kewajibannya entah sampai berapa bulan begitu ya. Nah, ini mungkin pada pertemuan yang akan datang eh, menjadi bagian penting pula yang bisa kita tindak lanjuti. Kalau tadi misalkan Pak Akbar juga, Pak Ali Akbar tidak menyampaikan, saya pun juga lupa-lupa terus nih. Padahal kita ini kan bagian dari orang yang juga mengkhawatirkan Koperasi Desa Merah Putih para anggotanya lupa untuk bayar iuran gitu ya. Nah, ya, makasih Pak Ali Akbar yang sudah mengingatkan kami semuanya. Mudah-mudahan eh, beberapa saat ke depan nanti meskipun belum full tapi setidaknya bisa kemudian kami bayar atau kami transfer sehingga nantinya bisa menjadi modal usaha lah, modal usaha menambahi. Nah, itu dua. Ketiga mungkin ini Pak Dikoco Mas Dian. Kalau tadi sudah disampaikan ada beberapa hal yang berkaitan dengan pengembangan usaha, utamanya berkaitan dengan kabar baik yang ada di rumah BUMDes yang sudah kemudian mendapat sponsor website kita. Tentu saja ini menjadi bagian penting untuk juga kita dongkrak bersama mungkin Pak Ali Akbar. Jadi di sana memang rumah BUMDes itu seperti yang kita bicarakan di pagi hari pada acara ngobrol desa, eh, kekuatannya adalah dari gotong royong juga. Jadi siapapun bisa berdonasi meskipun itu di luar konteks Kode Indonesia ya. Tapi dalam konteks rumah BUMDes siapapun bisa berkontribusi utamanya untuk menyukseskan event eh, ini event lomba kompetisi penulisan antologi, baik yang isi kemudian cerita pendek. Nah, partisipasi ini menjadi bagian penting untuk memberikan apresiasi nanti kepada para pemenang. Syukur-syukur kalau Pak Ali Akbar nanti juga bisa berdonasi 500.000 misalkan, lalu kemudian jadi juara dengan dengan hadiah 1 juta, kan berarti kan sudah untung 500.000 nih. Sederhananya seperti itu mungkin ya. Nah, ini yang kemudian bisa kita tindak lanjuti pula.
Itu mungkin Mas Dian Pak Dekoco tidak banyak yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Eh, Satu hal yang saya sepakati posisi apa untuk yang berkaitan dengan pe- pengelolaan pengelolaan eh, baik yang ada di Desa Merdeka, Politik News, Jurnal Kopdes, Rumah Bumdes itu kalau misalkan kalau itu menjadi modal awal kita untuk mengembangkan apa mengembangkan komunitas kita menjadi bagian dari menjadi bagian dari dinamika selain beraktivitas sebagai tenaga pendamping profesional juga memiliki satu komunitas yang itu secara kolektif dan lebih plural keanggotaannya tidak hanya TPP tetapi juga ada jurnalis, juga ada teman-teman dari pendamping yang lain juga. Yang ini kalau misalkan eh, memang harus diperkuat khususnya untuk Desa Merdeka Politik News misalkan. Itu apa yang mesti harus kami lakukan misalkan selain kemudian apa berkontribusi pada pemberitaan atau berkirim artikel-artikel yang berkesesuaian dengan topik-topik yang selama ini kita 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 lakukan gitu ya. Nah, ini mungkin satu pertanyaan apa yang mesti harus kami lakukan berkaitan dengan eh, apa berkaitan dengan eh, eh, Desa Merdeka dan Politik News gitu ya. Itu mungkin Mas Dian yang bisa saya sampaikan pendapat dan pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Cak Itong sudah mengisi paling tidak ya ada pendapat ini. Terima kasih juga Bang Ali. Masih ada lagi kah? Belum ada. Baik. Eh, Kalau soal apa namanya tadi Bang Ali tadi bicara soal apa untuk ke media kita sedikit banyak sudah bahas ya di luar ini ya. Nanti kita akan coba apa namanya susun dengan rupa lah ya untuk masuk ke media ini. Sebenarnya juga ada beberapa eh, apa permintaan lain juga dari Maluku Utara misalkan seperti itu untuk bisa medianya dipakai apa Desa Merdeka juga di sana. Nah, itu sudah ada sebenarnya ya. Cuma kalau kemarin kan kita memang susunnya adalah eh, kalau format lamanya seperti ini kan kemarin lembaga yang ada di daerah supaya nanti kontrolnya lebih gampang gitu kan. Cuma nanti kita akan coba bahas lagi deh, untuk ini lebih bagusnya seperti apa. Apakah kita bisa langsung secara ininya kita pakai koperasi ini, terus kemudian mekanisme seperti apa ini yang perlu kita atur sedemikian rupa ya. Mungkin dari Pak Koco ada apa namanya tanggapan dari apa yang sudah disampaikan Bang Ali sama Caitong barusan. Oke, terima kasih. Satu untuk Bang Ali dan Bang Haji dan Cak Itong tadi yang sudah menyampaikan. Ada beberapa hal yang mungkin uh, ini menjadi sebenarnya sudah menjadi satu kesepakatan ya, bukan keputusan tapi kesepakatan. Saya lupa di tanggal berapa kita ada satu forum pertemuan bahwa memang untuk penagihan atau meminta kepada teman-teman menyelesaikan simpanan-simpanan, kewajiban simpanan, itu memang kita akan hold dulu sama halnya ketika kemudian kita menerima anggota baru. Jadi kita akan hold dulu sampai ada kelihatan yang memang bisa berjalan atau punya potensi untuk dijalankan. Kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir Cak Itong dan Bang Haji nggak perlu risau dengan itu karena memang itu menjadi bagian dari kesepakatan pemakluman kita ketika kemudian pada saat itu kita melihat bahwa memang belum ada bisnis yang bisa berjalan. Jadi
Artinya kawan-kawan juga kita sebagai pengurus juga risih juga kalau kemudian mempertanyakan itu sementara kita juga menyepakati bahwa teman satu simpanan-simpanan itu tidak dipakai untuk investasi. Yang kedua, bahwa kemudian keperluan utama kita berkoperasi adalah bagaimana memberikan kesempatan apa kepada kawan-kawan untuk mendapatkan manfaat. Ya salah satunya adalah ketika ada yang menjadi agen Vietnam, kan dia mendapatkan manfaat karena nggak perlu datang ke kantor cabang, nggak perlu repot ini itu dan seterusnya. Begitu ngisi data ke kita, kita forward ke kantor pusat langsung memberikan arahan, oh ini taggingnya kurang pas atau kemudian oh ini kantor cabang yang diarah itu tidak sesuai dan seterusnya kita rapikan di tim kita di sini waktu itu masih ada Yasmin itu Yasmin yang melakukan penanganan dan kemudian begitu oke langsung dari kantor pusat langsung menyampaikan ke kantor cabang ada kandidat yang mengajukan ini mohon segera dilakukan due diligence dan berproses. Dan alhamdulillah prosesnya yang saya tahu ya nggak terlalu tidak terlalu ribet artinya teman-teman yang kemudian terlibat atau bergabung di apa di media kok di media di Agen 46 melalui kita itu jelas tidak direpotkan dengan apa-apa yang sudah kita arahkan. Jadi saya pikir nggak ada isu itu. Nah kemudian tadi yang Bang Ali sampaikan, Bang Ali mungkin merasa sudah mendapat manfaat nih sebagai jurnalis dan seterusnya, kontribusi ke kode dan seterusnya seperti apa. Tidak dalam konteks kita akan akan berorientasi pada itu, tapi bagaimana Bang Ali bisa berjalan, teman-teman bisa berjalan, itu menjadi catatan utama kita. Nah, bagian lain yang juga sedang kita persiapkan, sedang kita pelajari adalah tentang supaya media yang kita punya ini itu kemudian teregistrasi ke Dewan Pers. Walaupun sebenarnya ada juga ruang yang bisa dibikin tidak dalam konteks registrasi dan seterusnya kita sedang pelajari juga. Ini salah satu yang membantu kita sementara ini ada Mas Broto. Tadi saya sempat undang apakah apa sudah bergabung atau belum karena ada nama yang ini ya. Jadi Mas Broto sudah membantu untuk kemudian menyesuaikan 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 eh, untuk keperluan LPI-nya yang di LKPP. Nah, sebenarnya itu bagian yang ada ruang untuk kemudian kita sebagai apa konten kreator atau memproduksi konten untuk keperluan pihak ketiga. Jadi mereka kalau belanja ya tinggal pakai LKPP aja, udah langsung langsung bisa ini dan kita tinggal membuat paket-paketnya. Jadi itu bagian yang sedang kita coba matangkan, Pak Haji. Semoga segera kita bisa eksekusi. Karena memang kemarin agak panjang perdebatan adalah bahwa apa di dunia pers atau bisnis media itu tidak dikenal koperasi, harus dalam bentuk PT. Itu yang kemarin sempat kita tangkap. Nah, kita sedang mencoba mempelajari kenapa nggak boleh berbentuk koperasi. Tapi ya opsi lainnya ya bisa jadi kita bikin PT koperasi punya saham atau golden share di situ karena kita merilis atau mengembangkan media itu berbasis komunitas anggota Kode Indonesia mungkin itu. Nah untuk yang lain saya pikir kalau yang tadi saya itu sampaikan tentang agenda-agenda yang kita sekarang ini ibarat kata kan kita udah punya dalam tanda petik modal yang bukan aset atau modal yang bukan uang.
aset atau modal yang bukan uang itu salah satunya adalah apa yang dibangun oleh Cak Itong dan Mas Panudi ketika tiap pagi menggelar acara dan seterusnya. Itu modal yang mungkin tidak bisa diuangkan, nilainya berapa dan seterusnya. Tapi ya itulah kekuatan dari komunitas. Nah, kita mencoba untuk mencermati ini sebagai satu ruang-ruang untuk peluang bisnis dan apa peluang mendapatkan mitra. Salah satu contoh Jaitong, Bang Haji dan apa teman-teman yang lain. Salah satu contoh adalah ketika kemarin kita mengembangkan grup untuk BUMDes. Ada nama Alek yang dari Bogor. Ternyata dia sangat menguasai tentang bagaimana mendampingi BUMDes itu menyusun legalitas. Kemudian dia juga punya koneksi dengan tim apa verifikator dari kementerian dan seterusnya. Terus saya tanya, ini ini bisnis kamu pribadi atau bisnisnya BUMDes? Bisnis pribadi, Pak D. Terus saya bilang, mungkin nggak kalau kemudian Kode Indonesia membuat penawaran paket pendampingan BUMDes nih yang belum punya badan hukum didampingi sampai dia punya badan hukum umpamanya. Atau kemudian dia punya badan hukum dan dia akan didampingi secara legal. Secara legal itu dalam artian mungkin kalau ngurus apa NPWP, membuat laporan dan seterusnya itu ada pendampingan. Berarti kan ada layanan jasa manajemen nih. Nah, ini bagian yang juga sudah dibantu oleh Mas Broto kalau nggak salah kemarin. Kita punya punya apa ya KLBI ya di KPLI Pak D. apa KPLI. KBLI ya itu Mas Iya, Mas Broto ini yang pakai nama alien ini. iya. Nah, Mas Broto Sudah perizinan berusahanya di kode sudah saya aktifkan semua, jadi berlaku secara efektif sudah Mbak D. Makasih. oke, terima kasih. Jadi ya inilah kekuatan dari pertemanan Cak Itong. Saya sama Mas Broto waktu itu sempat ketemu ada urusan dengan apa paguyuban BUMDes atau apa ya waktu itu. Kemudian lama nggak ketemu, kemudian selesai ketemu ngobrol-ngobrol-ngobrol, kemudian apa saya bilang, sampean punya waktu nggak luang? Jadi apa andalan saya itu selalu sampean punya waktu luang nggak? Berkenan nggak untuk membantu? Dan saya bilang ini apa artinya aku nggak bisa ngomong secara profesional, tapi tolong dibantu bla 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 dan seterusnya. Akhirnya beberapa nanti Mas Broto bisa menjelaskan posisi kita di KLBI-nya kayak apa dan seterusnya. Artinya ruang-ruang untuk itu sangat mungkin dan ketika kita punya Alek yang kita ketemu di forum apa pagi itu dan dia menyatakan bahwa dia siap menjadi artinya menyiapkan diri sebagai tenaga profesional, maka sangat mungkin ketika kita membuat event atas nama koperasi, orang profesionalnya salah satunya si Alek mamanya dan seterusnya. Nah, termasuk juga karena kekuatan jaringan yang ada ketika kita mulai dengan rumah BUMDes, setidaknya aplikasi Bendim apa transportasi online yang waktu itu salah satunya apa Om Sotik juga yang kita ajak untuk berdiskusi itu sekarang semakin terbuka ruang untuk itu. Bagaimana kalau kemudian BUMDes ini menjadi kepanjangan tangan kita untuk melakukan apa pendaftaran uh, transportasi online dan juga melakukan quality control terhadap layanan-layanan mereka dan seterusnya. Kalau kemarin kita sama Mas Odik sama Bang Marihot itu kita sepakat bahwa di tiap titik itu akan ada Kapten Bendinya. Kapten Bendi ini sebagai koordinator dari teman-teman apa merchant maupun teman-teman uh, apa driver. Jadi kira-kira itu bahkan di aplikasi juga sudah kita prepare kalau kemudian transportasi online itu dalam bentuk perahu, artinya sewa perahu dan seterusnya. Itu kita sudah prepare, termasuk pengiriman barang dan seterusnya. Itu bagian-bagian yang sudah kita sempat diskusikan dan polanya beda dengan pola pola dari apa dari aplikasi-aplikasi yang sekarang ada.
Jadi driver dan merchant itu nggak ada potongan sama sekali dalam transaksi. Jadi ketika mereka mengantar penumpang dan seterusnya, itu dia tidak akan kena potongan dari tarifnya, tapi tapi dia berapa bisa menggunakan aplikasi itu harus berlangganan tiap bulan. Dan secara perhitungan kemarin cukup menarik ketika taruh kata ojek motor umpama 1 hari 100.000 itu kepotong aplikasi kan sekarang 20 sampai 25%. Berarti kan 20.000 tiap hari dia harus setor ke apa ke aplikasi. Nah kalau 20.000 kalau kali 25 hari udah 500.000 dia harus setor gitu kan. Nah daripada itu kenapa kemudian tidak 100.000 aja setor ke kita, dia tidak dapat potongan apapun, dan supaya menekan biaya aplikasi kita menerapkan konsep pembayaran hanya melalui cash atau menggunakan QRIS. Nah, ketika QRIS salah satunya kita bisa dimudahkan dengan kita bersinergi dengan teman-teman BNI atau dengan pembuat QRIS yang ternyata ada perusahaan-perusahaan yang memang bisnisnya itu adalah membuat QRIS-nya. Jadi ada potongan kalau nggak salah 0,3 0,3% atau 0,5% dari transaksi yang kemudian yang kena adalah yang punya QRIS-nya. Nah, kemarin saya sempat diskusikan, bisa nggak kalau kemudian karena secara regulasinya kan H+1 baru dialihkan dananya. Bisa nggak real time? Kalau real time harus ada tambahan 0,01 lagi untuk kemudian apa potongannya dan seterusnya. Ini bagian yang nanti akan kita diskusikan mungkin di minggu depan. Kira-kira itu tambang saya. Mas Broto mungkin bisa diberikan gambaran yang kemarin sudah disiapkan untuk apa eh, penataan di LKPP ya. Karena kemarin sudah saya bilang Mas Broto tolong dibantulah dirapikan yang urusan di OSS dan seterusnya. Mas Broto silakan berbagi informasi update-nya seperti apa? Baik Pak Oco, matur suwun. Mungkin dari update dari sisi perizinan berusaha di OSS-nya memang sudah kita penuhi untuk KBLI yang dipunyai dimaksud dan tujuan Kopdes, kecuali yang memang yang untuk apa jasa simpan pinjam ya Pak D. Yang Ya, itu belum Pak D. jam Nah, kita karena nggak masuk. itu belum jujur yang selain itu KBLI-nya sudah kita penuhi untuk perizinan berusaha, dan memang beberapa KBLI sebenarnya yang contohnya seperti tadi disampaikan Pak D, kayak yang untuk apa tambahan terkait dengan misal untuk apa pers ya, Dewan Pers ya, itu memang Ya, belum ada. ya. Tapi sebenarnya itu betul tadi bisa dibuat bentuk kemitraan sebenarnya, Ade. Jadi menunjuk PT atau badan usaha yang secara peraturan boleh untuk mendirikan sebuah Dewan Pers atau apa dari sisi persnya itu bisa nanti tambah KBLI ataupun pakai KBLI pendukung nanti Pak D bisa. Jadi KBLI utama yang sudah ada di akta itu sebenarnya bisa tambah tapi dengan nama KBLI pendukung nanti Pak D. Itu bisa nanti istilahnya ada solusinya sebenarnya yang disampaikan Pak D tadi benar. Terus untuk terkait dengan di LKPP terus terang sudah saya input, cuman memang tinggal nunggu paket apa yang mau ditayangkan itu saja sebenarnya kita nunggu arahan nanti. Lebih baik saya share aja update di NIB-nya seperti apa, lampiran perizinan perusahaan seperti apa, terus status di LKPP-nya seperti apa, kita share di grup aja jadi lebih enak untuk ini Pak D. Mungkin itu Pak D dari saya Pak D. Oke, terima kasih Mas Broto. Jadi Sama Pak D. ini luar biasa. Kita sudah sangat terbantu dengan Mas Broto karena memang Suryo Koco sama Dian Putra ini urusan-urusan yang kayak gitu itu sama-sama tektokan terus sama-sama merasa ngeblank. Artinya sama-sama merasa ngeblank. Terus terus iki piye Om? Nah itu Pak, ini gimana ya? Ini gimana ya? Ketika ketemu Mas Broto akhirnya saya bilang saya punya koperasi gini-gini dan seterusnya. Mas Broto tertarik, ayo kita ini. Dan salah satu ruang bisnis yang saya tawarkan waktu itu ke Mas Broto adalah bagaimana ketika manajemen konsultan manajemen perusahaan atau
konsultan manajemen usaha, atau apa urusan legal dan seterusnya itu nantinya bisa kita kembangkan dan Mas Broto bisa apa menangani itu. Kira-kira itu yang saya apa sempat sampaikan ke Mas Broto. Kenapa kemudian saya bilang, ayolah Mas dibantu nanti bagian-bagian yang memang itu ekspertisnya sampean, ya sampean yang nanti bantu tangani karena secara informasi kawan-kawan Mas Broto ini menangani beberapa perusahaan yang terkait dengan perizinan kalau kata izin edar atau izin apa izin-izin apa untuk kemudian keperluan impor dan seterusnya Mas Broto ini apa menjadi konsultan lah dari beberapa perusahaan dan kayaknya pajak juga ya Mas Broto ya. Pajak kalau nggak salah pajak juga ya. Iya Pak D, pajak juga Pak D. Ah, jadi konsultan pajak kita bisa dan seterusnya. Jadi ini ini yang menurut saya akan menjadi sesuatu yang sangat komplit tinggal memang momentumnya untuk kemudian kita saling apa saling sering ketemu-ketemu yang kayak gini lah. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Monggo kemudian saya kembalikan ke kemudian. Baik, terima kasih Pak Koco. Informasinya tadi juga Mas Bro tadi juga luar biasa. Ternyata sudah seperti itu ya operasi kita ini. Oke, mungkin dari tadi apa yang disampaikan dari Pak Koco dan penjelasan dari Pak Bro, Mas Broto tadi, dari Bang Ali atau dari Cak Itong ada yang mau disampaikan kembali atau sudah cukup atau gimana? Monggo, Bang Ali mungkin. Izin, izin Iya, Om Dian, Pade, silakan. Ya, tentang dari ya terima kasih tentang daripada untuk kerjasama dengan Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, mohon dibantu apa apa bahan yang tadi Pade oke. eh, Jadi un- mungkin untuk kerjasamanya sama Diskominfo Pade. Terima kasih. Hmm. oke mungkin apa karena malam ini kan kita konteksnya silaturahmi ya udah lama nggak ketemu kangen juga kan gitu. Mungkin secara khusus untuk yang Bang Haji tadi peluang kerjasamanya urusan media dan juga kemudian kan juga ada itu ya siapa Mas siapa Sa, yang Maluku itu Om yang mau kembangkan apa Sa- Safri Dani. Safri Safri Dani ada di sana juga agendanya hampir sama. Mungkin nanti kita bisa agendakan Om Dian khusus urusan media ada Om Dian, ada Mas Broto, ada teman-teman itu, kemudian kita bisa tektokan apa obrolin apa-apa yang harus dipersiapkan dari kantor pusat gitu kan. Ibarat kata kantor dari apa Kode Indonesia apa yang harus dipersiapkan, opsi-opsinya apa, kemudian apa kelanjutan apa komunikasi ke lapangan dan seterusnya seperti apa. Mungkin kita bisa diskusikan di forum khusus mungkin Om Dian ya. Oke, oke gitu ya. Mungkin kita agendakan. Itu ya, Bang Haji ya. Sepakat ya Bang Haji ya, karena kalau untuk sekarang Siap. kita langsung bahas kayaknya apa Om Ya, Jack ya. belum siap juga, saya juga belum siap. Oke gitu ya. Siap, siap. Oke, Ya, oke. makasih Pade. Ya, Oke. makasih. Oke, dari Caitong sudah, dari Bang Ali sudah. Mungkin ada dari rekan-rekan yang lain? Sudah ada yang lift lagi tambahan ya. Tinggal Oh tunggu ya, aja. satu Dian tambahan, Oke, Pade. eh kita kan juga di Desa Merdeka dan TV Desa juga ada kerjasama dengan perguruan tinggi namanya Universitas Paramadina. Nah, terus ini informasi aja bahwasanya kalau ada dari kita misalnya di sini entah itu kode, entah itu Desa Merdeka mengadakan sebuah acara, event atau apa misal dari Rumah BUMDes mengadakan event atau acara mungkin membutuhkan semacam apalah merchandise. Nah, itu mereka siap. Ade. Itu informasi Pak Om Dian. Terima kasih. ya silakan teman tadi informasi dari Bang Ali tadi. Mm. Jadi ini ceritanya sih apa dukungan ya
berupa souvenir. Jadi Iya. apa namanya kalau ada kegiatan apa gitu di tempatnya teman-teman masing-masing seperti itu mungkin apa perlombaan apa atau apa yang butuh mungkin hadiah untuk menyemangati lah ya itu bukan berupa uang ya. Mungkin apa souvenir bisa juga berupa hoodie apalah kayak seperti itu. Nah itu nanti bisa komunikasi dengan Bang Ali deh untuknya seperti apa ya. So, Siap. so Ya. mungkin kalau memang artinya kalau ada memang apa binaan dari Bang Haji yang kemudian Ya. atau mitra dari Bang Haji yang memang ada produk-produk apa unik ya, artinya produk-produk unik yang apa handicraft dan seterusnya itu bisa juga Bang Haji diarahkan untuk mereka bergabung di rumah BUMDes karena di rumah BUMDes itu sebenarnya bukan hanya untuk BUMDes semua bisa ada di situ termasuk kemarin saya juga sedang melakukan pembicaraan dengan salah satu perusahaan logistik jadi Hmm. transportasi logistik yang dia sedang pengen punya cabang apa dari Sumatera sampai ke Papua gitu kan. Nah, Hmm. kemarin saya sudah sampaikan, coba kamu prepare konsepnya kayak apa, kemitraan dan kemudian daerah-daerah mana dan seterusnya. Dan saya minta untuk dia masuk ke rumah BUMDes. Jadi salah satu yang akan menjadi daya tarik di rumah BUMDes adalah di situ akan punya banyak relasi yang kemudian ketika ada membutuhkan apa dan seterusnya bisa langsung terkomunikasi. Memang ini bagian yang mungkin perlu secara khusus juga kita diskusikan. Kemarin saya ini sempat diolok-olok sama salah satu teman. Ketika kemudian saya pameri, kemudian dia tanya, nah sekarang mama nih dia pasang pasang produk di situ. Kamu kan bikinnya begitu ada produknya di situ di display maka diklik langsung ke WA yang masang. Kamu dapat apa, Cok? Rumah BUMDes dapat apa, Cok? Kamu kerja-kerja sosial kayak gini udah bukan waktunya. Nah, saya memang agak panas juga kuping gitu kan. Tapi saya jadi kepikiran bahwa oh iya juga kalau nggak ada jadi yang dia sampaikan adalah ketika nggak ada bisnis kamu di situ, maka semangat untuk kemudian menjaga keberlangsungannya jadi nggak ada. Nah, makanya kemarin saya kepikiran bahwa mungkin sekarang ini kita lebih pada masa di mana membuat orang untuk banyak bergabung. Ketika sudah mulai banyak bergabung, mungkin sekarang kita masih free nih orang mau pasang produk dan seterusnya ini free, tapi ketika sampai pada batas tertentu, jumlah anggota tertentu, kita akan memberlakukan kalau yang bisa upload produk itu mereka harus berbayar bulanan kontribusi mungkin 10.000, 50.000 atau berapa. Nah, jadi apa untuk mempertahankan keberadaan platform juga apa secara kosnya juga apa bisa tercover dari unit itu sendiri. Kira-kira itu. Jadi mungkin Bang Ali, Bang Haji, bagian-bagian yang perlu didorong adalah menggerakkan teman-teman BUMDes dan pengusaha-pengusaha untuk kemudian masuk bergabung di punya akun di rumah BUMDes. Kira-kira itu Bang Haji. Ya, baik, Pak De. Kemudian juga untuk ini, jadi nambah lagi nih, Pak De. Kemudian juga untuk apa katalog gitu kan. Berarti di rumah BUMDes ada katalog UMKM ya, Pak De ya. Oke. Ada Jadi Hmm. ada produk anggota, bahasa kita Hmm. produk anggota. Jadi semua yang ada di situ anggota-anggotanya Hmm. itu bisa memasang produk. Jadi Oke. media itu bisa menjadi media promosi untuk produk-produk mereka. Dan nanti Oke. mungkin ada saatnya nanti mungkin di acaranya Caiton yang pagi itu kita bisa atur nih seminggu sekali apa Hmm. diskusi produk dari rumah BUMDes umpamanya. Jadi yang ada Hmm. produk sudah nangkring di situ kita hubungi karena kan database-nya ada nih kita hubungi untuk kemudian dia Hmm. presentasi tentang bisnisnya di ngobrol desa. Kira-kira itu Bang Haji. Nah, oke, oke, baik, baik. Baik, terima kasih Pak De. Om Dian. Pak D, tambahan boleh Pak D, izin. Silakan, silakan. Tadi, ya, menarik tadi Pak D yang terkait kerjasama ekspedisi lah Pak D.
Ya, oke. Iya, itu sebenarnya peluangnya sangat besar, Pak D, karena setiap misal kita lihat di LKPP, Pak D, itu pasti setiap produk yang disajikan, paket produk itu pasti menambahkan pasti akan ada ekspedisi atau pengiriman, Pak D. Nah, itu ketika rumah BUMDes ini memiliki jaringan ataupun punya kerjasama yang bisa level nasional ataupun apa nanti ke depannya, itu bisa jadi salah satu layanan yang di bawahnya BUMDes juga, Pak D, atau lewat Kopdes juga, atau koperasi kita. Mungkin itu, Pak D, tambahan. Peluang itu, Pak D. Oke. Jadi memang kemarin ini kebetulan apa ya? Mungkin kelebihan saya adalah punya banyak teman, banyak komunikasi kira-kira kayak gitu. Jadi itu ketemunya adalah teman dari perantau, sama-sama dari Temanggung. Dia dulu pernah menjadi apalah artinya menjadi orang penting di salah satu ekspedisi. Kemudian akhirnya dia membuka sendiri. Dan kemudian kemarin sempat kita diskusikan tentang bahkan sampai gini, sampai sampai pada kemarin itu diskusinya satu kesempatan untuk membuka outlet atau membuka cabang dari ekspedisi itu. Yang kedua, ada kesempatan juga untuk bisa mendapatkan diskon kalau dia adalah anggota komunitas. Jadi kalau orang Temanggung maka dia bisa langsung dapatkan diskon diskon khusus untuk kemudian pengiriman dan seterusnya. Dua, dia selain dia kargo yang kargo, dia juga melayani untuk manajemen logistik. Jadi umpama nih satu perusahaan dia punya gudang, kemudian dia nggak pengen repot. Jadi sistem logistiknya dia yang tangani itu dia juga punya layanan itu. Jadi Mas Broto mungkin nanti agenda tentang tentang logistik ini kita akan ada agendakan khusus untuk bisa kita diskusikan lebih asik. Mungkin itu Mas Broto. Aman. Siap, menarik, Pak D. Tertarik Yuk, saya, Pak D. siap. Yuk, yuk. Monggo kemudian lanjut. Oh, kemudiannya nggak ada. Oh, putus nih kayaknya. Oke, silakan kawan-kawan kalau ada yang lain. Arif Sukoharjo, Mas Haris, pengawas kita, silakan Pak Haris diberikan catatan ini kekonyolan-kekonyolan yang saya lakukan. Semoga masih ditolerir oleh badan pengawas. Monggo Pak Haris. Oh, mungkin ada agenda lain. Bang Jufrisal, Mas Lukman, Mas Afrifal, Sodik, silakan. Mas Panudi, kalau nggak ada nanti langsung kita tutup aja. Monggo Mas Panudi, udah open kamera ini. Bendino ketemu Mas Panudi. Ayo, monggo Mas. Ya, saya nyimak sebenarnya Pak D, nyimak itu menarik terkait yang disampaikan Pak D juga dari Mas Alien tadi. Saya kira ya nanti seperti apalah perkembangannya ya. Siapa tahu nanti kalau di wilayah sini bisa buka cabang kan ya bisa ya dicoba lah. Gitu aja Pak D, terima kasih. Oke, siap. Arif Sukoharjo, Pak Aris, silakan. Bang Jufrizal, Mas Lukman, Lukman ini kan dia. Lukman Jawa Timur ya. Lamongan ya. Yubang, Yubang. Oh, Jombang ya. Siap Jombang Pak D. Ikut ulah. Ya, ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa akhiri 90 menit kita udah berbincang. Terima kasih kawan-kawan. Salam bahagia, salam sehat selalu. Salam apa sehat, salam bahagia untuk orang-orang yang Anda cintai dan sesuai kebiasaan kita, kita tutup dengan salam desaisme. Terima kasih. Koperasi Jasa Komunitas
Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkoperasi sebenarnya.